Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kalau saya hijrah, saya akan susah. Tapi saya tetap ingat Allah. Kalau saya hijrah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman wasa'ah. Diberikan Allah rezeki dan kelapangan kedudukan. Saya tetap juga ingat Allah. Kalau saya kaya, saya ingat Allah. Kalau saya berkuasa, saya akan seperti Nabi Daud. Kalau saya punya kekuasaan sampai ke alam jin, alam hewan, saya akan seperti Nabi Sulaiman. Kalau saya sakit, saya akan seperti Nabi Ayub. Kalau saya difitnah, saya akan seperti Maryam. Jadi bukan masalah lapang, sempit, susah, kaya, kuasa, rakyat jelata. Bukan. Hakikatnya itu, bukan itu yang dipandang. Tapi yang dipandang kapan saya mengingat Allah. Kapan saya bersama dengan Allah. Kalau kaya, punya kuasa, terkenal, dihormati orang, berarti dapat nikmat. Kalau miskin, susah, dikucilkan, berarti nggak dapat nikmat. Itu yang mau diluruskan dengan ngaji, dengan Islam. Bahwa ada orang yang hijrah jadi kaya raya, bisa aja. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Sama seperti sahabat Nabi itu. Ada sahabat Nabi itu yang jadi khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada sahabat Nabi itu yang hidupnya zuhud. Abu Darda, Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang keilmuan saja. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Sampai dilaporkan bapaknya ke Nabi. Nggak makan, nggak minum. Istrinya pun nggak dia sentuh. Jadi tipikal model manusia itu. Terus kamu mau jadi khalifah, ingat Allah. Mau hidup zuhud seperti Abu Darda, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, ya tetap ingat Allah. Mau menekuni bidang politik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tetap ingat Allah. Mau jadi anggota dewan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, gubernur, presiden, ya tetap ingat Allah. Pakai itu untuk menolong agama Allah. Jadi, ketika apapun yang datang ke kita, lalu itu membuat kita lebih dekat pada Allah, ya berarti kita bahagia. Tapi kalau senang kita lupa, yang lebih parah lagi, dalam keadaan susah, melarat pun lupa. Inilah yang lebih parah lagi. Di mata manusia hina, di hadapan Allah pun lebih hina lagi. Kalau saya dalam keadaan senang, tenang, kenyang, lenang, disambut orang, dimuliakan orang, lupa saya pada Allah, keras hati saya, berarti saya sengsara dalam pandangan Allah secara hakikatnya. Tapi pada saat saya dikucilkan orang, dituduh orang HTI, dituduh orang melawan negara, diusir dari Hong Kong, diusir dari Bali, diusir dari Timur Leste, dikucilkan. 3 bulan saya tidak pakai handphone, karena nomor saya disadap. Bulan April, Mei, Juni, setelah bertemu dengan Pak Prabowo pada tanggal 11 April 2019. Sejak itu saya membuang handphone saya. Buang handphone Ustadz. Karena handphone itu nomornya sudah disadap. Dimanapun Ustadz, orang tahu.
Saya tinggal di rumah yang belum selesai. Ini ada kamar di atas nih. Nggak ada lampu sini. Nyamuk macam tawon. Wow, wow, itu kamar sebelah. Saya pasang kasur satu, saya pasang kelambu. Pakai kelambu. Tak ada lampu, tak ada PLN belum masuk sini. Tidurlah saya situ. Bangun jam 2 malam, hujan lebat. Jendelanya belum berpasang. Lantai masih. Emak saya baru meninggal. Emak meninggal bulan lalu. Ini. Dalam diri saya, disitulah saya paling bahagia. Kenapa? Karena saat itu saya tidak bergantung kepada manusia siapapun. Kawan tidak ada, jadwal tidak ada, emak sudah meninggal, saudara tak ada, anak tak ada, bini tak ada. Kalau sekarang hati saya tergantung ke bini saya, ke anak saya. Banyak kawan, banyak sahabat. Waktu itu nggak ada. Waktu itu hanya Allah saja. Seandainya jam 2 malam itu masuk orang tuh ke rumah ini. Karena rumah ini nggak berpintu, nggak berjendela. Datanglah intel-intel itu membunuh saya, mati saya. Tapi di situ pula lah selesai 600 halaman. Ini 600 halaman ini saya selesaikan di sini. Karena kerja saya nggak ada jadwal, nggak ada telepon. Kerja saya hanya nulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan. Makan tuh udah nggak ada seleranya lagi udah. Jadi barang. April, Mei, Juni selesai. Juli saya pergi ke Sudan. Rumah ini pakai drone dari atas. Drone atas, dipoto ini dari atas. Dibilang rumah ini hadiah dari Pak Prabowo supaya saya mendukung dia jadi presiden. Disitulah saya merasakan Allah itu sangat dekat. Berdoa itu sangat khusyuk sekali. Di saat-saat susah itu. Berangkat saya dari Riau ini jam asar sampai di kubur mak saya jam 2 malam di Asahan sana, Sumatera Utara. 10 jam naik mobil dari sini. Tak ada lagi tempat mengadu. Baca Fatihah, baca Yasin. Memohon kepada Allah Ta'ala, bertawassul kepada Allah SWT. Situlah terasa Allah itu sangat dekat. Cuma mana membahasakannya? Susah membahasakannya. Tapi kalau ada orang yang pernah mengalami susah itu nyambung dia tuh. Iya itu Pak Ustaz, aku pernah kayak gitu. Kenapa Allah buat saya sesusah itu? Lama saya termenung. Kenapa dibuatnya? Sekarang baru saya paham. Karena ada orang yang akan mengadukan kesusahannya ke saya. Sehingga ketika dia ngadu gini, belum ada apa-apanya, susah kok itu. Masih kelas-kelas bulu aja tuh. Kelas bantam junior itu. Keluar dari PNS. 18 Maret, mak meninggal. 11 April, 12 April mulai fitnah. 3 bulan April, Mei, Juni, no handphone, no jadwal, tidak semua. Juli pergi ke Sudan, satu-satunya pesawat yang mau masuk ke Sudan, Ethiopia Airlines. Mendarat pesawat itu di Sudan, sepi, nggak ada orang. Nggak ada orang mau ke Sudan, perang, mati. Sampai di Sudan nggak ada internet. Karena pemerintahan transisi nggak mau internet. Kalau ada internet orang unjuk rasa nanti heboh. Kekuasaan sedang dipegang militer. Orang pun heran, ngapain sini? Memang nggak takut mati lagi waktu itu. Kematian itulah yang paling indah waktu itu mungkin. Tapi memang dasar belum takdir mau mati. Kalau sekarang ini udah agak-agak takut mati. Kemarin naik pesawat, bergoncang pesawat itu terbayang muka Hazik, muka Sami, muka Sadim. Udah banyak muka yang terbayang. Waktu itu nggak ada. Udah serahkan semua pada Allah SWT. Jadi, mau senang, mau susah, kita bersama Allah. Kalau kebetulan setelah hijrah dibukakan Allah pintu rezeki, selesai dari bank konvensional, buka pecel lele, counternya banyak, untungnya banyak, buka pondok tahfiz gratis, ya berarti sama Allah. Sedang susah sama Allah, sedang senang sama Allah. Haza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Allah Pak Ustadz.
Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya apapun yang datang kepada kita, kita tengok ke dalam batin diri kita, apakah aku makin ingat Allah atau enggak? Kalau makin ingat Allah, berarti kau bahagia. Walaupun semua orang bilang kau sengsara, kau bahagia. Tapi kalau semua orang bilang kau ulama, kau Ustadz Abdul Somad, tapi hati lupa, berarti sengsara.